Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sadaqallahul Azim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan kata para ulama syahrul maghfirah, syahrut taubah, bulan ampunan, bulan taubat. Salah satu di antara amalan yang disukai oleh Nabi dan para sahabat di bulan Ramadan adalah meminta ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Atau Allah berfirman di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian, Dia Maha Pengampun. Maka dalam bulan Ramadan ini kita coba belajar tentang bagaimana cara kita bertobat kepada Allah agar kita menjadi hamba yang bersih dari dosa. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan orang yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang yang datang kepada Allah dalam keadaan selamat, hatinya terbebas dari dosa, merekalah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Gimana caranya kita bertobat? Pertama, Allah mengatakan di surat Az-Zumar tadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Banyak orang yang kadang-kadang ngerasa dosanya udah banyak, dosanya udah numpuk. Kayaknya kadang dari kita ada yang berpikir, kayaknya saya termasuk orang yang paling celaka di muka bumi sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa saya. La taqnatu, jangan berputus asa. Bahkan Allah pernah mengampuni dosa seorang pembunuh yang membunuh 99 plus 1 dan yang terakhir itu ahli ibadah. Ketika dia bertaubat dan sungguh-sungguh, Allah mengampuni dosa seorang pezina perempuan hanya gara-gara dia memberi minuman seekor anjing yang kehausan dalam keadaan dia sedang bertaubat. Allah menghapus dosa seorang laki-laki yang baru saja berzina di antara sahabat Nabi. Karena suatu hari Nabi selesai melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah di masjid, tiba-tiba datang seorang anak muda bersimpuh di hadapan Nabi menangis, ya Rasulullah, saya celaka, kata dia. Nabi bertanya, kenapa engkau celaka? Saya sudah berzina ya Rasul. Saya sudah melakukan dosa besar ya Rasul. Gimana dengan saya ya Rasul? Nabi kemudian bertanya kepada dia, apakah engkau sholat asar bersama kami? Ya Rasulullah. Apakah engkau sholat di shaf pertama? Ya Rasulullah. Dari rakaat pertama? Ya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, berbahagialah. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu dan orang-orang yang sepertimu. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Sehingga la ta'asu. Sampai Nabi mengatakan sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi di sungai di depan rumahnya sehari 5 kali. Apakah masih ada tersisa kotoran di tubuhnya? Kata sahabat, tidak ada. Begitulah sholat 5 waktu. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mengganti perbuatan buruk kita di masa lalu dengan menebusnya dengan kebaikan di masa sekarang, maka innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, enggak ada kecuali. Semua dosa. Apa yang kita tunggu? Kita punya Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saking penyayangnya Allah kepada kita, walaupun kita banyak dosa, Allah masih manggil kita dengan kalimat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah sendiri yang turun ke langit dunia setiap malam, apalagi bulan Ramadan. Allah turun ke langit dunia menawarkan taubat, menawarkan ampunan dosa. Sehingga Allah bertanya dan Allah memanggil kita dengan mengatakan, hal min mustaghfir, hal min taib. Adakah yang mau meminta ampunan dosa? Adakah yang mau bertobat sehingga aku akan ampuni dosanya dan menerima taubatnya? Allah sendiri yang menawarkan taubat kepada kita. Jadi
Jangan sampai kita suudzon sama Allah, seolah-olah Allah itu pendendam, seolah-olah Allah itu hitungan, seolah-olah Allah itu nggak rela banget maafin kita karena kesalahan kita yang begitu banyak, karena kita berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Allah nggak kayak gitu. Yang Allah lihat itu hati kita. Kalau hati kita benar-benar serius nyesel dengan dosa-dosa di masa lalu, serius pengen memperbaiki diri walaupun kadang tertatih-tatih, tergelincir lagi, ulangi lagi, taubat lagi, tergelincir lagi, taubat lagi. Selama hati kita sungguh-sungguh, Allah pasti membantu kita dan memaafkan kesalahan kita. Jadi bulan Ramadan bukti kalau Allah itu pengen maafin kesalahan kita, teman-teman. Kalau Allah nggak pengen maafin kesalahan kita, mungkin Allah tetap datangkan bulan Ramadan, tapi kita nggak bisa puasa. Alasannya sakit lah, alasannya ada uzur lah, dan segala macam alasan yang lain. Atau yang lebih parah lagi memang belum dapat hidayah, sehingga bulan puasa dengan gak puasa sama aja buat dia, Ramadan dengan bulan lain sama aja buat dia. Bukti kalau Allah pengen mengampuni dosa-dosa kita, Allah datangkan Ramadan sedangkan kita dalam keadaan sedang beriman dan ingin berpuasa. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih berpuasa, dan itu wujud dari Allah Maha Pengampun. Allah tuh pengen maafin kesalahan kita. Bukankah Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan dalam keadaan sungguh-sungguh, pasti Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, seandainya dosa-dosa hambaku memenuhi langit dan bumi, kemudian dia datang meminta ampun kepadaku dengan kalimat, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, maka aku pasti akan mengampuni dosa-dosanya semuanya wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa dosa itu. Tubu ilallah, yuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang kok tobat sama Allah itu. Beda sama manusia, minta maaf berkali-kali belum tentu dimaafin. Udah berkali-kali minta maaf masih diblok. Udah berkali-kali minta maaf masih belum diangkat teleponnya, masih di reject. Udah berkali-kali minta maaf belum di retreat juga. Tapi Allah, sekali aja kita minta maaf terhadap semua kesalahan kita selama ini, langsung di-read sama Allah, langsung diangkat teleponnya sama Allah, langsung direspon sama Allah, di-like sama Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah like, Allah cinta kepada orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang yang membersihkan diri. Mudah-mudahan Ramadan kita ini benar-benar menjadi Ramadan taubat. Bukan hanya bulan ibadah, tapi bulan taubat. Arti taubat, kita mulai mengubah dan meninggalkan dosa-dosa kita yang selama ini kita kerjakan. Sehingga beres Ramadan, insya Allah kehidupan kita sudah menjadi lebih baik, dan kita termasuk orang yang seperti dilahirkan kembali oleh ibu kita yang gak punya dosa. Barakallahu fiik.